Kajian yang terhormat Bapak dan Ibu guru beserta wali kelas 10 dan 11 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu panitia kegiatan milenial Smartren Ramadan Virtual SMK Negeri 1 Kota Sukabumi, dan tak lupa anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan yang banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, satunya nikmat sehat, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pembukaan milenial Smartren Ramadan Virtual SMK Negeri 1 Kota Sukabumi. Mudah-mudahan kegiatan akan kita laksanakan ini berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Hadirin rahimakumullah, izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan pembukaan milenial Smartren Ramadan Virtual SMK Negeri 1 Kota Sukabumi. Yang pertama, sambutan dan pengarahan sekaligus membuka acara kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kota Sukabumi. Yang kedua, pengarahan teknis kegiatan milenial Smartren Ramadan oleh panitia. Yang ketiga, doa dan tutup. Hadirin yang dirahmati Allah, menginjak acara yang pertama, maka kita dengarkan bersama sambutan dan pengarahan sekaligus membuka acara kegiatan milenial Smartren Ramadan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kota Sukabumi pada yang terhormat Pak Saiful Rahman dari dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwasanya pada yang hari ini kita bisa dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kepada seluruh keluarga besar SMK Negeri 1 Kota Sukabumi, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu usaha sekolah, para orang tua, wabil khusus para peserta didik, calon pemimpin di masa yang akan datang, yang saya hormati, saya cintai, saya muliakan. Mana saya muliakan? Kenapa? Karena pada hari ini kalian, anak-anak sekalian, sedang dimuliakan oleh Allah menjalankan ibadah saum Ramadan 1441 Hijriah. Selamat untuk semuanya, selamat melaksanakan ibadah saum Ramadan 41 Hijriah. Ada beberapa terima kasih dan mohon maaf pada apabila ini landasan ya, karena ada kesalahan mulai pukul 9.00 tadi bila dibuka. Mohon maaf atas ketidaknyamanan Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Kerinduan kami tertahankan ya hampir 2 bulan kita tidak ketemu, tidak bersuara. Mudah-mudahan semuanya ada dalam kesehatan, keselamatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita membuka kegiatan milenial Smartren segmensi virtual ya, yang insya Allah akan dilaksanakan selama 2 pekan.
Yang pertama yang saya sampaikan bahwa di masa darurat COVID-19 ini kita tidak akan pernah berhenti untuk beribadah, tidak akan pernah berhenti untuk bersilaturahim, tidak akan pernah berhenti untuk mencari ilmu, tidak akan pernah berhenti. Ya, tentu saja dengan cara dan perilaku yang berbeda. Kita ikuti protokol kesehatan. Ya, selama COVID-19 ini ada 5 protokol kesehatan. Yang pertama, hidup sehat, selalu mencuci tangan dengan bersih. Yang kedua, pakai masker. Ya. Jika makanan yang cukup dengan gizi seimbang, sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang keempat, olahraga yang teratur dan istirahat yang cukup. Jangan begadang. Istirahat yang cukup anak-anak sekalian. Ya, tidur setelah tarawih, setelah tadarus segera tidur. Bangun sahur segar, ya. Dan setelah subuh baca Al-Quran lagi. Jangan tidur pada subuh. Ya, tidak boleh tidur pada subuh dan pada asar. Akan mendekati kepada kegilaan dan kemiskinan. Hati-hati. Ya. Yang kelima, social distancing. Ya, malah dalam kesehatan itu 2 meter jaraknya. Ya, gitu. Ini bagi PNS nomor ya dari SE dari 2020 tidak boleh mudik. Ya, untuk ASN, untuk pegawai semuanya. Ya, yang mudik ada sanksinya. Ya, kita ikuti semuanya semata-mata bukan karena ketakutan, ya, dan bukan karena ketaatan semata, tapi harus diresapi dengan hati. Ini adalah sebuah keindahan, niat bersama untuk segera COVID-19 ini keluar, terbang, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu saja dengan ikhtiar dan doa. Anak ibu sekalian, saya sampaikan sebelum membuka acara ini, Bapak kebagian materi hikmah saum Ramadan, ya, atau keutamaan fadilah saum Ramadan. Ya, rujukannya Al-Quran. Kalau kita melihat mencari dalam Al-Quran tentang saum Ramadan, tidak akan dapat di mana-mana kecuali di Al-Baqarah 183 sampai 188 itu saja. Jadi juklak dari Al-Quran nanti di breakdown oleh Rasulullah SAW dalam keterangan-keterangan yang jelas dan tegas. Sumber Al-Qurannya hanya ada dalam 6 ayat itu. Yang pertama 183, 184, 185, 186, 187 dan 188. Itu saja. Ya. Sumber hukum dalam Al-Quran tentang saum Ramadan. Dan dari 6 itulah akan muncul 6 keutamaan Ramadan. Ya. Silakan yang baca yang di rumahnya dekat Al-Quran, disiapkan Al-Qurannya. Itu ya, kita lihat ujungnya saja, akhirnya saja. Ya. Dalam ayat 183 Allah berfirman, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Kalimatnya la'alla, ya. Itu litaraji. Artinya bisa kesampaian, bisa tidak. Kalimat harapan dalam Al-Qur'an dalam bahasa Arab ada litaraji, ada litamani. Kalau litaraji itu kemungkinan kesampaian, tapi kemungkinan juga tidak. Kalau litamani itu tidak mungkin kesampaian. Misalkan awalau itu kalau seperti itu tidak mungkin kesampaian. Kalau ini la'alla itu mungkin kesampaian, mungkin tidak. Artinya mungkin tercapai takwa itu, mungkin tidak. Walaupun saum belum tentu tercapai, ya, belum tentu tercapai. Tapi intinya la'allakum tattaqun, itu tujuan saum pertama, agar kamu mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Nah itu yang pertama, ya. Takwa itu sesuatu bahasa yang indah, mudah dikatakan tapi sulit dilaksanakan. Ya, kalimat takwa itu kehati-hatian. Nah sekarang kita sering bertakwa nih, ya. Itu Ibnu Abbas, ya, dia ditanya oleh Umar bin Khattab, gitu, ya. Apa itu takwa? Kata Ibnu Abbas, bayangkan kalau kita berjalan di jalan yang banyak durinya, bagaimana sikap kita? Kata Umar bin Khattab, ya kita kan hati-hati, jangan sampai menginjak duri itu. Kata Ibnu Abbas, itulah takwa.
kehati-hatian kita. Nah, sekarang mau keluar rumah hati-hati, jangan sampai kita terkena COVID-19 ini. Hati-hati kita. Itu juga takwa itu. Ya, dalam artian secara umum. Hati-hati. Nah, tapi intinya saum itu mempunyai kekhususan. Dalam hadis qudsi sampaikan Allah berfirman, "Kullu amal ibni adama lahu illa syam fa innahu li wa ana ajzitih." Dalam hadis qudsi sampaikan, setiap amalan Adam untuk dirinya kecuali saum. Saum itu untukku kata Allah, dan aku yang akan memberikan balasannya. Apakah amalan yang lain bukan untuk Allah? Tentu saja untuk Allah semuanya. Ini maknanya para ulama as-saumu li, siam itu untuk siam itu atau saum itu untuk puasa. Kita sedang meneladani akhlak Allah. Rasulullah menyampaikan, akhlaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu seperti akhlak Allah. Tentu saja kita tidak akan mungkin bisa berakhlak seperti akhlak Allah. Allah Al-Khaliq pencipta dan kita Al-Makhluk yang diciptakan. Tetapi kita sedang meneladani akhlak Allah. Allah tidak makan, tidak minum selamanya. Kita tidak makan, tidak minum siang hari saja. Itu meneladani akhlak Allah itu. Allah itu tidak perlu istri, tidak punya anak dan tidak dilahirkan. Nah, selama Ramadan kita yang sudah suami istri tidak berhubungan suami istri siang saja. Nah, malam boleh. Nah, itu meneladani akhlak Allah. Allah itu fatiris samawati wal ardh, pencipta Allah. Allah itu pencipta. Kita selama Ramadan harus berkreasi. Ya, gitu. Allah itu adalah yang memberi rezeki. Selama Ramadan kita berinfak memberi rezeki pada yang lain. Meneladani akhlak Allah. Allah itu tidak butuh dengan bantuan siapapun. Nah, kemandirian, kita harus mandiri. Gitu ya. Allah itu alimun, maha mengetahui. Selama Ramadan kita mencari ilmu. Nah, itulah meneladani akhlak Allah. Jadi tujuan fungsi saum yang pertama adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Al-Baqarah 183. Yang kedua, 184-nya, ujung ayatnya itu, di akhir ayatnya, in kuntum ta'lamun. Nah, ya. Jika kamu mengetahui. Jadi yang kedua, kita harus berilmu. Selama Ramadan, kita bertambah ilmu pengetahuan kita, mencari ilmu. Dalam hadis sampaikan, sumu tasihu, saumlah kamu maka kamu akan sehat. Itu ilmu itu. Kenapa dengan saum kita sehat? Ilmu itu. Dalam ayat berikutnya sampaikan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu saum, itu lebih baik bagi kamu jika kamu mempunyai pengetahuan. Jadi dengan saum Ramadan itu, hikmah yang kedua adalah kita bertambah pengetahuan. Ya. Kenapa demikian? Karena ternyata saum Ramadan itu adalah bulan pendidikan konsepsi ilahiyah. Ya. Profesor John Barthes dari New York University melakukan penelitian selama sebulan penuh, 30 hari, kepada 40 mahasiswanya yang dibagi dua. Sebagian dibiasakan dengan berbuat kebaikan, menyampaikan kata-kata kebaikan, berperasaan kebaikan, dan 20 orang lagi didesain agar berbuat kejahatan atau mengucapkan kata-kata jelek. Ya. Yang pertama, harus mengatakan setiap bangun tidur sampai tidur lagi, kecuali sedang tidur, ucapkanlah Tuhan itu baik, pemerintah itu adil, teman-teman kita baik semua, bahwa hidup itu mudah, hidup itu indah, dan seterusnya. Ucapkan kata-kata itu selamanya. Ya, selama 30 hari. Dan 20 orang lagi ucapkan kata-kata jelek. Tuhan tidak adil. Negara korup, pemimpin jahat, teman-teman jelek, dan seterusnya. Ya. Nah, selama 30 hari, ternyata setelah 30 hari didatangkan para dosen-dosen dari seluruh negara, termasuk dari Indonesia juga diundang. Hadir, ya, untuk hadir, ikut menilai. Digabungkan ke 40 orang tadi, yang 20 orang dibiasakan jelek selama 30 hari, dan 20 orang lagi dibiasakan baik, dapat kelihatan dari perilakunya. Jelas. Ini kesimpulan, maka muncullah rumus Barthes-Hallway teori John Beck, bahwa ternyata orang akan berubah jika dibiasakan dengan baik atau jelek selama 30 hari. Demikianlah konsepsi ilahi. Allah menyampaikan kapan kita bangun, kapan kita tidur, kapan kita makan, kapan kita sholat, kapan kita itikaf, kapan kita baca Al-Quran, kapan kita infak.
selama 30 hari ini konsepsi ilahi jika dilakukan dengan baik-baik, pasti kita akan berhasil. Kayaumi waladat sumin butuni ummihi, seperti bayi yang keluar dari perut ibunya dalam hal tidak punya dosa, berpikiran baik, dan dia akan bertambah ilmunya dan ketakwaannya. Yang ketiga, tujuan sama adalah la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur. Sebab apa? Sebab kita mendapat hidayah. Dalam ayat disampaikan, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Akan bersyukur kalau kita mengikuti Ramadan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Kita akan merasakan betapa indahnya hidup dengan Al-Qur'an. Betapa nikmatnya hidup dengan hidayah Allah. Betapa hidup ini ringan ya, dan terarah dengan mengikuti hidayah Allah dan petunjuk Rasulullah SAW. Yang keempat, kita akan bertambah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita mengikuti Ramadan dengan baik. Allah menyampaikan dalam Al-Baqarah 186, la'allakum yarsyudun. Ya. Kenapa? Karena kita telah diberi kesempatan yang indah, doa kita dikabul. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadaan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Demikian Allah berfirman. Itu. Intinya, kalau hambaku bertanya tentang aku di mana, sampaikan kata Allah, fa inni qarib, aku ini paling dekat denganmu. Dalam ayat lain, wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat dari urat leher kita. Dan Allah menyampaikan, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Awas, syaratnya berdoa, pasti diberi. Kalau tidak berdoa, tidak diberi. Kalau orang mendapat sesuatu tidak berdoa, itu bukan pemberian Allah, itu istidraj, azab dari Allah. Tidak pernah sholat, tidak pernah berdoa, tidak saum, dapat rezeki yang banyak, dapat kesehatan, itu bukan dari Allah itu. Bukan rezeki dari Allah, tapi istidraj, azab dari Allah. Walaupun bentuknya seperti keindahan, kenikmatan. Padahal itu adalah azab. Fir'aun kaya, kuasa, tapi diazab oleh Allah. Haman itu pintar, cerdas, diazab oleh Allah. Qarun itu kaya raya, diazab oleh Allah. Kenapa? Karena kekayaan diperoleh bukan dengan doa dan dengan cara yang halal, tetapi menyimpang dari aturan Allah dan Rasul-Nya. Yang kelima, la'allakum yattaqun. Nah, ini kalimatnya. Kalau awalnya la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa, itu domirnya kum. Nah, kata santri itu, kamu sekalian, itu mukhatab. Kalau sekarang la'allahum, agar mereka yattaqun juga bertakwa. Apa? Bukan hanya kita, dengan saum itu orang lain juga ikut bertakwa, ikut diberi pendidikan, ikut mendapat imbas dari ketakwaan kita, mendapat ilmu dari kita, rezeki dari kita. Maka dalam saum ini, dalam Ramadan ini, kita berbagi sesama. Bukan hanya kita yang bertakwa, tapi orang lain. Wabil khusus pertama adalah istri kita. Hunna libasil lakum wa antum libasul lahunna. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma khatamallahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Demikian dalam Al-Baqarah 187. Artinya, setelah Ramadan ini buahnya bukan untuk kita saja. Kalau tadi agar kamu bertakwa, sekarang la'allahum yattaqun, agar mereka juga ikut bertakwa. Kita takwa, istri kita, suami kita, anak-anak kita, peserta didik kita, SMK 1 Stekmensi ini harus bertakwa semuanya. Itu intinya. Dan yang terakhir, wa antum ta'lamun. Ini ayatnya sudah mencapai masalah tingkat-tingkat nahi munkar, pencegahan-pencegahan. Wala taqulu amalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta orang lain dengan cara batal. Makanya kalimatnya wa antum ta'lamun. Bukankah kamu sudah mengetahui? Ini sebagai perisai. Awas, kan sudah takwa, kan sudah berilmu, kan sudah dapat petunjuk, kan sudah bersyukur, kan sudah bisa mentakwakan orang lain. Masa kamu tergelincir ke dalam dosa? Intinya begitu. Resistensinya. Kita harus punya kekuatan, ketahanan, jangan sampai tergelincir. Itu kesempurnaan takwa. Itulah 6 hikmah dari saum Ramadan ini atau keutamaannya. Ini ada kuis ya gitu. Bagi 5 orang yang menjawab benar akan mendapatkan hadiah. Ya, sampaikan ke admin ya. Nomornya nomor mana, Pak Asep?
Ya. 0857 0857 9595 8476. Diulangi ya. Diulangi pelan-pelan nih. Ulangi Pak Sep. 0857 9595 8476. Bagi guru, TU, orang tua siswa, peserta didik, pengurus komite, Pak Haji Ujang dan seterusnya ya, semuanya sama-sama punya hak untuk menjawab pertanyaan ini ya. Insya Allah nanti ada hadiahnya yang menarik dari sekolah ya. Itu saja yang saya sampaikan sebelum mengakhiri membuka acara ini. Saya harus menyampaikan terima kasih nih ya. Pertama kepada para wakil ketua kepala sekolah dan Pak Kasubag. Pak Kasubag sudah standby hadir mengikuti dan mensupport dari awal. Pak Kasubag TU kita, Pak M. Sugandi, Wakil Kesiswaan, Pak Dr. Haji Ruli Hamdani, kemudian yang hadir Wakil Kurikulum, Pak Haji Mulyadi SPDMT, kemudian Wakil Sarana Prasarana, Pak Haji Entang serta MPD, kemudian ketua pelaksana nih Ustadz Saifullah SAG yang sebelah kiri ini, sekretarisnya ini Ustadz Ujang Kurnain ya, kemudian semua segenap teknisi ya, pada Pak Asep Hilman Mustaqim ya, kasih kurikulum yang kerja keras, kemudian Pak Elvin Permana, kemudian kameramen kita Kang Rizky ya dari TV, Bapak Ibu guru yang lain, ketua jurusan, ada Ibu Nurma yang hadir, ada Ibu Dewi Anggraini, ada Uwan Nursa yang hadir. Inilah awalan pertama kita melaksanakan video conference dengan anak-anak semuanya. Nah, dan ini akan berlangsung. Adapun kegiatan ini, bagaimana pelaksanaan dan seterusnya nanti akan disampaikan oleh Al Ustadz Saifullah SAG sebagai ketua, bagaimana teknis pelaksanaannya. Mudah-mudahan acara ini diawali dengan basmalah, mudah-mudahan bermanfaat bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi juga pemahaman dan pemanfaatannya, dan kita akan mendapatkan 6 keindahan dari buah saum Ramadan 1441 Hijriah ini. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah di bulan Ramadan ini khusus. Allah mengabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doamu di bulan Ramadan ini. Kau mendapatkan tempat yang terdekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kita semua, mudah-mudahan COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak kembali lagi. Dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan milenial Smart Friend Ramadan virtual SMK Negeri 1 Kota Sukabumi mudah-mudahan dengan lancar. Dengan ini bismillahirrahmanirrahim dibuka ya. Stop ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya belum sampaikan. Nah, makanya pertanyaan dulu ya, lupa nih pertanyaannya. Pertanyaan ada 3. Pertama, sebenarnya satu aja, salah satu di antara 3 ini. Ya. Yang pertama, sampaikan 5 protokol kesehatan ya, menghadapi COVID-19 ini. Satu itu ya. Ulangi, pertama soalnya kuisnya, sebutkan 5 protokol kesehatan untuk tanggap COVID-19 sekarang ini ya. Yang kedua, 6 keutamaan saum Ramadan ya, atau hikmah dari saum Ramadan menurut Al-Quran
Al-Baqarah 183 sampai 188. Yang ketiga, kalau kita ya, yang terakhir, sebutkan minimal ya, 5 orang yang hadir di ruangan ini yang tadi Bapak sampaikan. Ya. 5 orang yang hadir di ruangan ini yang tadi Bapak sampaikan. Ya. Siapa saja. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena peradaban warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Bapak dan ini yang bermanfaat. Waalaikumsalam diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan kegiatan ibadah saum Ramadan. Menginjak acara yang kedua, yaitu pengarahan teknis terkait kegiatan Millennial Smart Friend Ramadan Virtual SMK Negeri 1 Kota Sukabumi yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Laksana kepada yang terhormat Bapak Saifullah SAG, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Sukabumi, Bapak Kasubag, para waka, kasih, dan asatid dan asatidah, guru, bapak guru dan ibu guru SMK. Kami dalam hal ini dan 11 saya hormati. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah dan hari ini jelang kita bisa melaksanakan kegiatan penumbuhan budi pekerti di bulan Ramadan 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi atau Millennial Smart Friend Ramadan Virtual SMK Negeri 1 Kota Sukabumi. Baik, saya akan menyampaikan dalam hal ini kaitan dengan kegiatan kita sesuai dengan arahan dan juga tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Dan kita melaksanakan ini, dasar hukumnya adalah surat Kepala Dinas ya Pendidikan Provinsi Jawa Barat nomor 443/4181 tanggal 9 April 2020 tentang perpanjangan waktu pelaksanaan KBM di rumah dan informasi kegiatan akademik tahun pelajaran 2019-2020. Termasuk kegiatan ini. Adapun tujuan kegiatan Millennial Smart Friend Ramadan Virtual ini, pertama untuk menambah dan memperluas wawasan keislaman, meningkatkan amaliyah di bulan Ramadan, serta menerapkan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pembiasaan ibadah, sholat wajib dan sunnah, tadarus Al-Quran, zikir dan berdoa, zakat, infak, serta sedekah. Tadi sudah disampaikan dalam arahan Bapak Kepala Sekolah juga ya.
Yang ketiga, ini penguatan akhlakul karimah, ya, untuk berempati, ya, terhadap korban terimbas COVID-19 dan semangat gotong royong untuk meningkatkan toleransi dan cinta tanah air. Tadi juga sudah dikupas ini oleh Bapak Kepala Sekolah, ya, dengan jelas. Nah, itu barangkali kemudian berikutnya saya akan sampaikan kegiatannya, ya. Kegiatan Millennial Smatren Ramadan virtual ini dilaksanakan selama 10 hari dengan penutupan. Jadi kurang lebih 2 minggu, ya. Minggu pertama itu berarti tanggal 27 sampai 30 April. Karena tanggalnya Jumat itu libur. Libur hari buruh, ya. Libur hari buruh nasional. Kemudian minggu keduanya dilaksanakan 4 sampai 8 Mei. Dan penutupan nanti hari Senin, tanggal 11 Mei. Kalau jadi kita melaksanakan kegiatan ini 1 hari. Adapun setiap harinya kegiatan ini kita laksanakan dari ada materi 1 yaitu siroh pagi, ya. Atau siroh siraman rohani pagi. Dan itu sudah terjadwal. Siroh rohani. Siroh ini singkatan siroh siraman rohani pagi, ya, jadi siroh pagi. Kemudian yang kedua praktek mandiri, ya, itu ada sholat duha, tadarus, itu silahkan kepada anak-anak sekalian dilaksanakan, ya. Dan ini kita sudah biasa sebetulnya pada setiap hari Jumat. Nah, ini tinggal dipraktekkan, ya, anak-anak kita sejauh mana mengamalkan masing-masing di rumah masing-masing tanpa harus diawasi oleh guru, ya. Tapi dilaporkan, nanti ada laporannya, ya, melalui Google, ya. Ada nanti petunjuknya, ya, ada. Jadi silakan laksanakan sholat duhanya, tadarusnya dilaporkan. Misalnya baca Al-Quran sudah sampai surat apa, berapa ayat, silakan dilaporkan, tuliskan. Dan inilah momen yang tepat di bulan suci Ramadan ini, dan kita dilatih dengan melaksanakan saum itu kan kejujuran, ya, disiplin, jujur, gitu ya, amanah, gitu ya. Nah, silakan itu mah. Apakah Bapak yakin kalian tidak akan bohong karena sedang melaksanakan saum? Orang saum kan tidak akan bisa bohong, ya. Orang saum tidak akan bisa bohong. Yang ketiga itu materinya. Nah, ini materi. Nah, ini materinya ganti-ganti tiap hari ini. Kalau tadi pertama siroh pagi, itu siraman rohani, dan itu bergantian juga. Kalau yang termasuk barusan itu dari Bapak Kepala Sekolah termasuk, ya. Silakan pertanyaannya, gitu kan, jawab. Itu termasuk materi yang pertama itu untuk hari ini, ya. Nah, besok juga ada. Kemudian materi kedua itu untuk hari ini fikih, ya. Fikih itu sekitar bahasan saum, zakat, fidyah, qada, sekitar saum fikihnya. Kemudian hari keduanya Selasa itu akhlak. Kemudian berikutnya itu ada Al-Quran. Ada juga sejarah. Ada juga akidah. Itu masing-masing kurang lebih 2 kali pertemuan. Dan insya Allah nanti setiap materi itu di akhir pekan. Kalau minggu pertama itu berarti hari Kamis tanggal 30, ya. Itu ada evaluasinya, ya, ada evaluasi. Itu juga silakan dijawab nanti online, ya. Kemudian minggu keduanya berarti hari Jumat, karena akhir pekannya hari Jumat. Karena kalau minggu pertama hari Jumatnya kan tanggal 1 itu libur, di Kamis, evaluasinya Kamis berarti. Nah, minggu kedua
itu tanggal 8 Mei hari Jumat, itu evaluasinya terakhir. Jadi insya Allah dari setiap materi yang disampaikan itu ada pertanyaannya nanti, dan silahkan untuk dijawab begitu ya, berupa kuis ya, berupa kuis. Itu barangkali yang perlu disampaikan, dan semuanya itu silahkan dengan wali kelasnya barangkali ya, atau langsung ke grup PI masing-masing. Nanti kalian ada kode kelas Google masing-masing ya. Silakan kalau yang belum tahu silakan mintalah ke guru yang ini. Nah, perlu juga Bapak sampaikan dalam hal ini guru yang yang diberi tanggung jawab lah gitu ya, yang mengkoordinir hasil pekerjaan, hasil selama kalian kegiatan ya, mengkoordinir kegiatan selama kalian mengikuti kegiatan Smartren ini. Yang pertama Bapak Saifullah ya, itu kelas 10 TKR 1, TKR 2, TKR 3 OTIN 4 kelas. Kemudian Bapak Ujang Kurnain kelas 10 TKR 1, 2, 3 ditambah Geo 2. Kemudian yang ketiga Bapak Muhsin kelas DPIB 2 KGSP mesin 1 Elin 3. Nah, itu tahu koordinatornya Pak Muhsin. Kemudian yang keempat Ibu Nur Saidah ya, kelas Elin 1, Elin 2, Elin 1 diulangi, Elin 2, mesin 2, mesin 3. Kemudian yang kelima Bu Dewi Anggraini kelas 10 PSPT DPIB 1, Geo 1 dan perfilman. Di masing-masing 4 kelas gitu ya. Itu untuk kelas 10. Untuk kelas 11 yang pertama Bapak Saifullah itu TKR 11 TKR 1, 2, 3 dan 11 KGSP. Ini sesuai dengan yang diampuhnya ya. Kemudian yang kedua Bapak Ujang Kurnain kelas 11 TITL 1, 2, 3 dan OTIN. Kemudian yang ketiga Bapak Muhsin yaitu kelas 11 mesin 1, mesin 3, PSPT dan perfilman. Kemudian Ibu Nur Saidah ya, kelas 11 Elin 1, Elin 2, Elin 3 dan mesin 2. Kemudian Ibu Dewi Anggraini ya, kelas 11 DPIB 1, DPIB 2, Geo 1 dan Geo 2. Nah, itu guru PAI ya yang mengkoordinir kegiatan kalian selama 2 pekan ini begitu ya, selama kegiatan Smartren ini. Kemudian bagi yang non muslim ini silahkan kalian itu bisa menghubungi Bapak Darwanto ya untuk non muslim ya. Karena Bapak Darwanto sudah diberi itu ya tanggung jawab tugas ya untuk memantau kegiatan selama Ramadan ini khusus bagi non muslim. Nah, anak sekalian, barangkali itu, jadi kalian secara garis besar setiap hari mulai jam 8 sampai duhur, gitu ya. Bapak ulangi kegiatannya, ada siroh pagi, ada praktek mandiri, ya, ada literasi, ya, yang disampaikan nanti
kemudian ada evaluasi. Kalau untuk evaluasi itu tidak setiap hari, tapi nanti di akhir pekan. Kalau pekan pertama itu di hari Kamis, karena hanya 4 hari saja, karena tanggal 1-nya tadi libur. Kemudian di minggu kedua itu, atau di pekan kedua itu hari Jumat, ya, hari Jumat terakhir. Nah, barangkali itu yang perlu disampaikan. Kemudian Bapak ingatkan ya, untuk penutupan nanti hari Senin tanggal 11 Mei ya, 11 Mei, sekaligus mungkin nanti pengumuman peserta terbaik mungkin ya, yang aktif dan sebagainya ya. Nanti kan di sini ada presentasinya. Jadi peserta terbaik 3 orang setiap kelas ya. Ya, insya Allah. Ya, nanti ini mohon kerjasamanya wali kelas. Ya, ini ya, wali kelas, mohon kerjasamanya para wali kelas, wali kelas 10, wali kelas 11, ya, untuk memantau peserta didiknya. Ya, insya Allah, dan ini diberikan sertifikatnya ya. Insya Allah lah, diusahakan ya. Insya Allah, sertifikat apa nih? Barangkali cukup ya Pak Ujang, Pak Sekretaris, yang disampaikan. Demikian barangkali, mudah-mudahan kita berharap dan berdoa. Tadi juga kepala sekolah sudah menyampaikan kita untuk bulan Ramadan ini gitu ya, bulan dimana bulan yang dikabulkan orang yang sombong itu doanya, maka perbanyaklah berdoa. Ya, tadi sudah disampaikan ayatnya, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Demikian barangkali, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, dan kita jangan lupa terus berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Itu jangan terus saja ya, bosan-bosan. Mudah-mudahan COVID-19 ini atau COVID-19 ini mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat, dan kita pas Idul Fitri itu ya sudah selesai lah. Ya, selesai, sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian aku qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Sobron wastabir aqwana wa kafirin robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Waalaikumsalam wabarakatuh. Kan paparan teknis daripada kegiatan minggunya semacam Ramadan virtual, yang tentunya tadi sudah jelas teknis dan kegiatannya. Kalau nanti anak-anak masih kurang jelas, nanti bisa menghubungi guru koordinator yang mengkoordinir kegiatan tersebut, atau juga nanti bisa menghubungi ibu bapak wali kelasnya masing-masing. Insya Allah kita siap membantu selama kegiatan ini, dan insya Allah selama 2 pekan ini kita GPAI akan senantiasa memantau kegiatan yang dilakukan oleh anak-anakku sekalian. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, rangkaian kegiatan pembukaan Milenia Smartfren Ramadan virtual SMK Negeri 1 Kota Sukabumi telah kita lalui bersama dan berjalan dengan lancar. Tentunya apa yang sudah dilakukan tidak terlepas banyak kekurangan. Untuk itu kami atas nama panitia kegiatan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak sesuai atau kurang sesuai dengan harapan, atau masih banyak kekurangan di sana di sini. Dan selanjutnya juga terakhir
kami dari panitia kegiatan juga memberikan kesempatan kepada Bapak, Ibu guru atau anak-anak sekalian, barangkali ada yang ingin disampaikan, silahkan. Kami akan buka sesi pertanyaan 10 menit ya, selama 10 menit. Jadi selama 10 menit, baik nanti yang mewakili Bapak, Ibu guru ataupun yang mewakili anak-anak sekalian atau siswa-siswi sekalian. Jadi silahkan disampaikan hal-hal yang ingin dipertanyakan atau hal-hal yang kurang jelas. Silakan. Pertanyaan dibuka. Silakan. Ya, bagi yang mau bertanya, baik Bapak dan Ibu guru, wajahnya di ini aja, dikedepankan. Dibuka itunya. Lihat tekan kamera sama mikrofonnya. Ya. Loh, ada? Tidak ada? Ya, tidak Pak. Ada. Gimana? Ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Cukup jelas Pak, alhamdulillah. Ya. Oh, Oke. Kalau seandainya, ya sekali lagi Bapak tegaskan kembali, kalau ada hal-hal yang kurang jelas, baik nanti dalam pengisian agenda harian, karena nanti agenda harian tadi saya sampaikan Pak Saifullah, nanti melalui Google Class itu nanti ada agenda harian yang harus kalian isi, termasuk kegiatan pembukaan hari ini, nanti tinggal diisi oleh kalian dan dikirimkan kembali di Google Class, termasuk nanti kode-kodenya. Kalau memang belum masih kebingungan, jadi sekali lagi bisa menanyakan kepada koordinator yang telah mengkoordinir kegiatan ini, salah satunya guru PAI, atau nanti bisa menanyakan kepada Bapak dan Ibu wali kelasnya masing-masing. Cukup ya? Cukup Kalau Pak. memang tidak ada pertanyaan, baiklah Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi acara kegiatan pembukaan Millennial Smart Pen Ramadan Virtual SMK Negeri 1 Kota Sukabumi telah kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan kegiatan yang akan kita laksanakan diawali dari hari ini sampai 2 minggu ke depan mudah-mudahan berjalan lancar sesuai dengan harapan kita bersama, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru dan juga anak-anak sekalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita tak bosan-bosan berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ujian yang sedang menimpa kita semua mudah-mudahan secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, yang ketiga yaitu doa dan tutup, dan marilah kita tutup kegiatan ini agar ada dalam keberkahan dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah. yang dapat saya sampaikan atas nama pribadi selaku pembawa acara atau moderator dan juga jajaran panitia dan rekan-rekan GPAI, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam pelaksanaan kegiatan ini masih banyak kekurangan, dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.